Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 646 cepat dan laksanakan urusan anak. Faktanya, Lin Yu belum pernah ke kota selatan ini, yang terkenal dengan panasnya, tapi dia memiliki perasaan yang dalam terhadapnya. Karena alasannya sangat sederhana, karena disinilah orang yang dia cintai tumbuh besar. Mungkin itu yang paling tepat untuk menggambarkannya sebagai rumah cinta dan Wu. Sebenarnya, dia awalnya berpikir bahwa setelah lulus, sebelum secara resmi memasuki rumah sakit rakyat kota Qinghai, dia akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Mingdu untuk menemukan Ye Qingmei. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan membuat orang, semua ini masih di masa depan dan implementasi, dan kemudian hal-hal itu terjadi, yang juga membuat dia dan Ye Qingmei selamanya terpisah dari surga dan manusia. Setidaknya itulah yang dipikirkan Ye Qingmei. Namun, Lin Yu juga tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dan mungkin tidak akan pernah menjadi Lin Yu yang sama lagi. Ya, ini Mingdu, ada apa, Pak? Melihat itu setelah dia selesai mengatakan, ibu kota terkenal, Bai Rentu bertanya pada Lin Yu dengan ekspresi bingung. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Yu baru saja pulih dari pikirannya dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tuan, jika Anda ingin menemukan Hu Qingfeng, saya dapat mengunjungi Mingdu secara langsung. Ratusan orang tu dengan tegas bergegas ke Lin Yu dan berjanji, jangan khawatir, saya berjanji, bahkan jika saya melawan hidup saya pasti akan menangkapnya ke ibu kota untuk melihat Anda. Kakak Niu, bukankah kamu berteman dengannya? Wajah Lin Yu berubah sedikit ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan cara yang bingung. Mula-mula dia berpikir bahwa Bai Rentu dan Hu Qingfeng ini adalah teman, tetapi mendengarkan kata-kata Bai Rentu, sepertinya sangat kuat. Permusuhan bagaimana Anda masih bisa mati? Tidak. Bai Rentu menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, aku dan anak ini adalah musuh. Lin Yu tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Sepertinya dia terlalu senang sekarang. Dia berpikir bahwa semua orang adalah teman dan bisa membicarakan banyak hal. Jangan khawatir, Tuan, saya akan membuatnya tetap hidup. Melihat Lin Yu tidak berbicara, 100 orang tu buru-buru menambahkan sesuatu, berpikir bahwa Lin Yu khawatir dia akan membunuh Hu Qingfeng. Lin Yu terdiam beberapa saat. Kakak Niu, bagaimana kamu terlihat seperti kakak Bu, berkelahi dan membunuh sepanjang hari, sungguh pengaruh yang buruk. Lin Yu menghela nafas dan berkata tanpa daya, karakter kalian berdua hanya diukir dari cetakan yang sama. Aku tidak tahu, kupikir kamu dan kakak Bu hilang banyak. Saudara laki-laki tahun. Tidak, itu 2 es batu. Li Zhensheng tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia tahu bahwa melangkah itu benar-benar berdarah dingin, dan Bai Rentu berbeda. Dia adalah sejenis kepribadian tertutup dan terkontrol diri yang berkembang hingga ekstrim. Jadi saya tidak pernah tertawa. Saudaraku Niu, sebenarnya, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku ingin bertanya kepada mereka. Bagaimana aku bisa bersikap kasar kepada mereka? Lin Yu berkata tanpa daya di Bai Rentu, menghela nafas dalam hati, berpikir bahwa ini sudah berakhir. Awalnya mengira Bai Rentu memiliki persahabatan dengan Hu Qingfeng ini, yang dapat membantu. Dengan bantuan saya sendiri, hasilnya bagus sekarang, ternyata lawan yang mematikan, alangkah baiknya untuk tidak memblokir diri sendiri. Oh, jika ada yang ingin kau tanyakan padanya, tidak apa-apa, jika dia tidak membantumu, aku akan memanggilnya untuk membantumu. Bai Rentu sekali lagi dengan sungguh-sungguh meyakinkan Lin Yu. Lin Yu sedikit tercengang, dan berkata, Brother Niu, izinkan saya menemani Anda mengunjungi Mingdu. Saya akan mengunjunginya secara pribadi dan meminta bantuan.
Tentu saja, saya harus lebih tulus. Karena Bai Rentu adalah saingan mematikan dengan orang lain, dan masih menahan energinya untuk mengalahkan mereka, Lin Yu tentu saja tidak dapat yakin bahwa dia akan melewati dirinya sendiri. Selain itu, Lin Yu juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membawa Ye Qingmei kembali ke namanya untuk memberi penghormatan kepada ibunya. Meskipun nama Ye Qingmei adalah tempat yang menyedihkan, itu juga satu-satunya memori yang dia dan ibunya miliki. Lin Yu tahu bahwa meskipun Ye Qingmei tidak mengatakan apa-apa, tapi tetap khawatir dengan namanya. Oke, kamu bisa pergi denganku, kita berdua, dia bukan tandingannya. Bai Rentu mengangguk dengan gembira, dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini sangat baik. Saya khawatir dia akan menemukan penolong. Jika saya tidak bisa mengendalikannya lagi, tidak ada yang namanya suami. Agak khawatir. Lin Yu sangat tidak berdaya, bagaimana kakak Niu ini bisa terus berjuang. Bagi militan seperti itu, dia benar-benar tidak berdaya, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia tidak dapat mempengaruhi mereka. Karena saya perlu melakukan sesuatu, haruskah saya mengikuti saya? Pada saat ini, Bu Cheng juga tiba-tiba mencondongkan tubuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tingkatkan kepercayaan dirimu. Lin Yu mengerutkan mulutnya erat-erat, hampir mencekik cedera internalnya. Saudara. Keduanya pasti saudara yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Sekarang setelah Bai Rentu tahu bagaimana menemukan tuan dari Yan Kaotang, Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega. Dia menghemat banyak waktu untuk dirinya sendiri tanpa terlihat, kalau tidak dia bahkan akan memberikannya kepada Departemen Intelijen Militer. Dengan mereka, perlu beberapa waktu untuk menyelidiki sebelum mendapatkan hasil. Sore harinya, Lin Yu meminta Bai Rentu dan Yiner pergi ke rumah mereka bersama Li Zenseng dan Bu Cheng untuk makan. Karena kontrakannya agak kecil, banyak orang berkumpul untuk makan bersama. Terlihat agak ramai, tapi juga terlihat ramai. Ibu Lin Yu, ayah mertua, dan ibu mertua sangat antusias, dan mereka selalu menyapa Bai Rentu dan Yiner untuk makan lebih banyak sayuran. Ini juga membuat Bai Rentu dan Yiner, yang telah sendirian selama bertahun-tahun, merasakan hangatnya rumah untuk pertama kalinya. Selama makan, Bai Rentu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi kesopanan para tetua, dia mengangguk dengan penuh semangat. Lapisan kabut menyembur keluar sekaligus. Tonton ekstra, perhatikan bacaan Wunya Pens 886. Yiner sangat senang setelah melihat seseorang seusianya seperti Jia Jia. Setelah makan sebentar, keduanya berlari ke kamar tidur untuk bermain. Para orang tua, kudengar Sister Yan berkata kamu akan kembali ke Qinghai. Lin Yu bertanya pada ayah mertua dan ibu mertua tua sambil makan, bukankah kamu bilang tidak apa-apa, kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Tidak mungkin, aku akan berlibur tahun ini. Jika aku tinggal di sini, aku harus minta liburan. Jiang Jingren dan Li Sukin keduanya menggelengkan kepala, mereka belum pensiun dan mereka masih harus kembali bekerja. Ibu baptis, bagaimana kalau kamu tinggal di sini beberapa hari lagi? Jiang Yan berkata menentang Qin Siulan. Aku juga tidak bisa melakukannya, Jia telah kembali ke sekolah, jadi libur begitu banyak, tidak seperti itu. Qin Siulan berkata sambil tersenyum, di dalam hatinya, dia sudah menganggap Jia sebagai cucunya sendiri. Jika Anda ingin kami tinggal di sini selama yang Anda inginkan. Li Sukin menatap Jiang Yan dengan tatapan pucat, dan berkata dengan sedikit keluhan, itu untuk cepat dan melaksanakan urusan anak-anak. Kami mengundurkan diri dan kami juga akan datang untuk membawakanmu anak-anak. Guntur dan bukan hujan. Jangan khawatir, Bu, aku melakukannya setiap hari, tapi Sister Yan terkadang tidak mengizinkanku melakukannya. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada ibu mertua tua. Tidak tahu malu. Wajah Jiang Yan memerah ketika dia mendengar ini,
mengertakkan giginya, dan menginjak kaki Lin Yu dengan marah. Aduh! Lin Yu tidak memiliki pertahanan apapun, jadi dia berteriak kesakitan. Jiang Yan, ada apa denganmu? Wajah Li Suqin merosot, dan dia memarahi putrinya, kamu lihat bahwa sikap Jiarong lebih benar. Jika kamu melihatmu lagi, aku harap kamu bisa memperbaiki sikapmu di masa depan. Tidak. Artinya, jika kamu tidak membantu Jiarong untuk bekerja keras, kamu menyeret orang kembali. Jiang Jingren juga mengeluh tentang Jiang Yan. Dada Jiang Yan jatuh bersama dan memberi Lin Yu tatapan galak. Ye Qingmei menutup mulutnya dan tertawa. Alis bersih, jangan tertawa, kamu bos besar, tidak menemukan pasangan, ups, tidak tahu apakah kamu sedang terburu-buru, kita semua ingin mati. Qin Xiulan tidak bisa membantu tetapi mendesak Ye Qingmei. Aku tidak mencarinya, kataku, aku tidak akan pergi kemana-mana, tinggal dengan ibu baptis dan menjagamu selamanya. Ye Qingmei memeluk lengan Qin Xiulan dan memandang Jiang Yan dan tertawa. Selain itu, jika saya menikah, saya tidak akan seperti Yan Yan setiap hari, dan saya didesak untuk memiliki anak. Saya tidak ingin kebebasan terlalu dini. Jiang Yan memandangi kegembiraan Ye Qingmei, dan tidak bisa membantu tetapi menatap Ye Qingmei. Kalian anak-anak yang sudah meninggal, lakukan saja, aku tidak peduli padamu. Li Suqin bergumam dengan marah, lalu bangkit dan pergi ke dapur untuk memotong buah. Ayah, aku akan pergi denganmu lusa. Lin Yu memandang Jiang Jingren dan berkata, mari kita pergi ke bandara bersama-sama, dan saya ingin keluar juga. Mau kemana? Jiang Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan curiga. Pergi ke Mindu. Lin Yu menyingkirkan senyumnya, menoleh, menatap Ye Qingmei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.